Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih dari Tasjir al-Aqidah al-Islamiyah. Pembahasan tentang materi al-Aqidah al-Islamiyah. Insyaallah taala sekarang kita masuk ke pembahasan tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat tauhid atau la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah dikenal juga dengan nama kalimatut tauhid atau kalimatul ikhlas. Ya, bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menulis suatu kitab yang berjudul Kalimatul Ikhlas. Di situ beliau membahas tentang keutamaan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Beliau mengatakan kalimat tauhid ini tidak bisa kita batasi keutamaannya dalam angka-angka, saking banyaknya. Tidak bisa kita membatasi keutamaan la ilaha illallah. Karena keutamaan la ilaha illallah sangat banyak sekali. Taib, kita mulai. Min adillatiha, di antara dalil-dalil dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Adillah itu jamak dari kata dalil. Ya, adillatun itu ada berasal dari kata dalilun. Dalilun jamaknya adillah. Kemudian ha kembalinya ke kalimah. Ya, kalimah itu muannas. Kalimatut tauhid. Apa dalilnya? Yaitu surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah dengan penyembahan yang benar illallah, selain Allah. Maknaha, apa makna dari kalimat la ilaha illallah ini? Maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Ini adalah makna yang disepakati oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bahwasanya yang dimaksud dengan la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang menerjemahkan la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah, itu adalah penafsiran yang kurang tepat. Yang benar adalah tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Karena sesembahan yang tidak hak ada banyak. Ya, berhala-berhala, togut-togut dan sebagainya, itu sesembahan-sesembahan selain Allah. Akan tetapi yang hak hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah itu punya rukun-rukun, penyusun-penyusun. Ya. Ada berapa rukunnya? Ada dua. Yang pertama namanya nafyu, yang kedua namanya isbat. Nafyu itu artinya peniadaan, menihilkan, meniadakan. Ya. La ilaha itu kalimat nafi namanya. Ya, peniadaan. Kita meniadakan seluruh sesembahan. Apakah cukup dengan meniadakan saja? Kalau kita meniadakan seluruh sesembahan, berarti kita tidak menyembah satupun sesembahan. Komunis jadinya, ateis. Ya. Akan tetapi harus ada isbat, harus ada dua rukun yang kedua, yaitu isbat. Isbat artinya penetapan. Setelah tadinya kita meniadakan, sekarang kita menetapkan sesembahan yang benar, yaitu kita katakan illallah. Itu ya. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah tidak akan terwujud kecuali adanya dua rukun ini, adanya an-nafyu dan al-isbat. Tidak boleh terpisah salah satunya saja, tidak boleh. Ya. Kalau antum mengatakan la ilaha saja, ya, berarti antum ateis jadinya jatuhnya nanti. Kalau antum mengatakan illallah saja, berarti antum musyrik jadinya nanti. Ya, antum musyrik karena antum menyembah Allah tapi juga ada kemungkinan menyembah yang lainnya. Baik. Jadi ini dia dua rukun dari kalimatut tauhid la ilaha illallah. Kemudian mata yantafi'ul insanu biqaulihi la ilaha illallah? Kapan seseorang itu mendapatkan manfaat dari kalimat tauhid la ilaha illallah? Karena kalimat tauhid la ilaha illallah ini akan memberikan banyak manfaat bagi seorang hamba. Ya. Salah satunya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi riwayat Abu Daud, bahwasanya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi bersabda, barang siapa yang akhir dari ucapannya sebelum dia meninggalkan dunia adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, maka apa yang didapatkan?
dakhalal jannah. Dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian di hadis yang lain, dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abu Dzar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kallimni bi amalin yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar." Wahai Rasulullah, ajari aku amalan yang dapat mendekatkanku pada surga dan menjauhkanku dari neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau, "Idza amilta sayyi'atan fa'mal hasanatan." Ya, jika engkau melakukan suatu keburukan, maka lakukanlah kebaikan untuk menghapusnya. Ya, fa innaha asyru amsalihha, karena kebaikan itu bisa dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ya, kemudian Abu Dzar berkata, "Ya Rasulullah, la ilaha illallah minal hasanat." Wahai Rasulullah, apakah kalimat la ilaha illallah termasuk kebaikan? Maksudnya apakah kita menyebutkan kalimat la ilaha illallah dapat pahala? Maka Nabi SAW bersabda, "Hiya ahsanul hasanat." Bahkan bukan hanya dia kebaikan, kalimat la ilaha illallah merupakan kebaikan yang paling baik, kebaikan yang paling afdol, kebaikan yang paling utama. Ya, kenapa? Wahiya tamhuz dzunuba wal khotoya. Kata Nabi, karena kalimat tauhid itu dapat menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan seorang hamba. Ya, jadi banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana seorang hamba bisa mendapatkan keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah? Apakah cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah saja? Ternyata tidak. Nah, seorang hamba akan bisa mendapat manfaat dari ucapan la ilaha illallah jika dia memenuhi dua hal ini. Yang pertama, idza arafa ma'naha. Kalau dia mengenali makna kalimat la ilaha illallah. Kalau hanya mengucapkan dengan lisan saja tapi tidak pernah mempelajari makna sebenarnya, atau dia mempelajari maknanya tapi makna yang dipahami adalah salah, maka tidak bermanfaat sedikit pun. Kemudian apakah cukup hanya dengan memahami makna? Ternyata tidak. Ya, perkara yang kedua, dia harus amila bimuqtadaha, harus mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Muqtada di sini kita artikan dengan konsekuensi atau implikasi dari kalimat la ilaha illallah. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah, jangan lagi kita berdoa ke kuburan orang-orang soleh. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah, jangan lagi kita meminta kepada orang yang sudah meninggal dan seterusnya. Ya, jadi setelah kita paham maknanya, kita harus aplikasikan konsekuensinya agar tidak bertentangan dengan apa yang diyakini dalam hati dengan apa yang dilakukan oleh anggota badan. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang syurut la ilaha illallah. Apa saja syarat dari kalimat tauhid la ilaha illallah? Insyaallah akan kita lihat di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.